Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Seperti biasa, weekly analysis ya. Jadi kita akan menganalisa beberapa saham dan juga kondisi IHSG untuk minggu depan. Nah, semoga analisa dari iTech ID nggak malu-maluin ya. Tapi biasanya nggak malu-maluin, tenang aja. Nah, stock market trading or investing, weekly analysis iTech ID. Kita tanggal berapa hari ini? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 kita coba melakukan beberapa analisa. Ya, kami mau sampaikan bahwa ada salah satu stock pick yang memang berhasil memberikan cuan yang tinggi, yaitu stock picknya ABA ya. Ini udah kita sampaikan juga beberapa kali di channelnya iTech ID. Kemarin itu kita sampaikan kalau ABA break 302, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi minggu kemarin udah naik lagi sekitar 40% ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut menikmati cuan di ABA. Nah, siang ini kita coba bahas. Jadi ini gambar aku dapat di Instagram, lagi buka Instagram muncul gambar ini ya. Terpikir apa sih yang ada korelasi sama gambar ini, terus kita buat semacam webinar. Nah, kalau dilihat si mbaknya ini kan kerja di Dishub ya, Dinas Perhubungan, dan kebetulan namanya juga unik. Ini kayak apa ya, kayak mungkin feelingmologi gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang bilang, oh ini kayaknya bagus untuk dianalisa nih. Jadi nama si Mbak ini nama panggilannya Cindy ya. Cuma di sini kelihatan Indi gitu. Oke, ini satu. Ini yang akan kita analisa nanti. Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang ada yang bilang ini Indi, terus kaitannya dengan Jasa Marga juga ya, dengan Wijaya Karya, terus ada yang bilang juga seksi gitu, SEXY, cuman nggak ada stoknya seksi ya. Terus ada yang bilang juga bisa dijadiin saham investing ini, istri kedua maksudnya. Nah, jadi kita dua saham yang mau kita bahas siang ini. Pertama adalah Indi, yang kedua erat kaitannya dengan Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan dengan Jasa Marga, transportasi darat ya, karena di sini ada tulisan transportasi darat. Oke? Nah, sebelum kita bahas sahamnya, mungkin kita seperti biasa kupas atasannya dulu ya. Kita kupas ibunya dulu. Jadi kita kupas IHSG itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa inputan. Saham yang akan kita kupas, ini sebenarnya adalah Jasa Marga dari Mas Syahrul, dari Mas Danang, Indi JSMR ya. Jasa Marga yang akan kita kupas ya. Dua aja. Wika menarik juga, nanti di ujung saya kasih bonus deh Wika. Oke. Pertama IHSG. Nah, ini IHSG kondisi 11 Juli minggu kemarin, waktu weekly analysis iTech ID yang minggu lalu, kami pernah menyampaikan bahwa IHSG dalam masa konsolidasi. Di sini ada symmetrical triangle. Nah, hari ini atau Jumat lalu closing IHSG konsolidasinya ini udah gejala breakout ya. Jadi symmetrical triangle ini udah di break, cuman pola dari inverted head and shoulder ini masih ketahan di resisten ini teman-teman di sini ya. Masih agak ketahan dikit aja nih. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya nanti Senin ini bisa di break naik, karena ini secara candle belum ada gejala bearish ya. Jadi kondisi IHSG ini masih kuat untuk naik. Dan dia hanya koreksi minor. Di sini ada bearish engulfing yang udah di engulf sama bullishnya. Jadi artinya kondisi IHSG kita untuk minggu depan itu lebih cenderung untuk naik. Karena kemarin hari Jumat kayak biasa ya, hari Jumat banyak orang yang profit taking,
terus dia pakai marginnya udah kena D2-nya, ya dia harus jual. Jadi kondisinya ada koreksi dikit. Biasa hari Jumat kayak gitu udah biasa. Tapi secara tren, untuk composite index 23 Juli Jumat lalu, ini udah mulai mengakhiri fase dari konsolidasi inverted head and shoulder. Nah, kalau ini berhasil breakout, maka targetnya di sini teman-teman, di 6.400. Target pertama dia akan naik sebesar right shoulder-nya. Jadi bahu sebelah kanan, kalau di break dia akan naiknya sepanjang bahu sebelah kanan ini. Di sini naiknya akan sama. Berarti di sekitar 6.370 atau 6.400. Ya, itu kondisi IHSG teman-teman. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa dapat cuan dari IHSG, dari saham-saham yang ada di Bursa Efek maksudnya. Dan IHSG menunjukkan fase bullish. Jadi kita bisa mantau beberapa saham, biasanya saham perbankan yang akan mengangkat ini ya. Jadi bisa dipantau aja di perbankan. Nah, kita masuk ke Jasa Marga ya. Jasa Marga sebenarnya di dalam trading system di iTech ID VIP itu udah masuk di awal alertnya, dan target kita pertama ada di sini ya, di harga 4.100. Berarti udah mau memasuki ya, ini tanggal 16 Juli kita bilang harga akan 4.100. Nah, ini kondisi Jasa Marga pada tanggal 24 Juli, analisa terakhir ya, 24 Juli, udah mulai memasuki fase, udah mulai memasuki area resisten. Nah, jadi untuk Jasa Marga, ini keluar dari area downtrend, cuman secara resistennya, ibaratnya ini saham udah dipucuk ya, karena dia mulai naiknya dari sini dan ini udah dipucuk, udah lebih dari 10 hari naiknya. Nah, jadi teman-teman untuk trading Jasa Marga, saran kami ini potensi hari Senin masih akan naik dikit ke sini. Untuk break level ini menandakan dia sudah keluar dari fase bearish-nya. Ini juga trendline-nya juga sudah di break, dia sudah keluar dari fase bearish-nya. Cuman untuk entry, kalau day trading nggak apa-apa hari Senin, hari Selasa untuk Jasa Marga. Cuman untuk entry kami menyarankan tunggu dia retrace ke sini ya. Ini area beli yang paling bagus di area 3.600. Ya. Jadi teman-teman baiknya kalau mau day trading nggak masalah, untuk Jasa Marga itu masih kuat, candlenya volume juga masuk lumayan, di breakout juga. Cuman baiknya kita tunggu retrace di harga 3.600. Nah, jadi untuk Jasa Marga ini udah breakout dari trend bearish dan mulai masuk ke fase bullish. Nah, targetnya ini lumayan tinggi, tapi nanti kita analisa di 2 minggu berikutnya ya. Untuk sekarang kita nggak usah ngomongin target dulu, kita biar tahu ini sahamnya lagi saham fase bullish. Nah, untuk yang kedua, si Mbak tadi itu ada nama panggilannya adalah Cindy ya, atau Indi. Nah, di namanya itu Indi. Jadi teman-teman, harga batu bara itu melambungnya udah lumayan tinggi, tapi saham-saham batu bara ini belum terjadi kenaikan yang signifikan ya. Nah, kita coba lihat chartnya Indi. Kalau teman-teman lihat mulai dari sini, ini fase secara Elliott Wave ya. Ada symmetrical triangle di break 1, 2, ini di 3. 3 dia akan turun membentuk symmetrical triangle. Nah, di sini ada fase falling wedges juga. Nah, ketika dia break out dari falling wedges, makanya ini akan menjadi, kalau dihitung dari Elliott Wave Theory, ini di fase konsolidasi ya. Jadi fase corrective wave. Nah, ini udah selesai berarti karena udah di break. Nah, jadi biasanya di dalam Elliott Wave itu setiap tren terdiri dari 5 wave. Ada 3 wave tinggi dan 2 wave koreksi. Ini 1, 2 koreksi, 4 koreksi. Berarti ada satu lagi nih teman-teman. Ini wave yang tinggi. Nah, tingginya semana nanti kita hitung ya. Nanti bisa kita hitung di iTech ID yang VIP. Kami sampaikan tingginya akan sampai kemana.
Jadi saham yang bisa kalian pantau nanti salah satunya adalah saham energi, salah satunya ya ini, Indi ya. Indi ini ada koreksi lumayan bagus, dikasih diskon. Jadi selama bertahan di breakout falling wedges ini dia akan terbang tinggi. Jadi kalian cocok Indi ini untuk dibeli, terus juga kita swing 2 minggu apa 3 minggu ya. Ini yang menarik dari Indi. Nah, berikutnya adalah bonus. Tadi saya janjiin ada bonus juga ya, bonus analisa selain Jasa Marga dan Indi. Kita lihat dari sisi sektor dulu. Ini ada satu sektor, ini sektor baru ya, namanya IDX Property. Ini ada sektor baru yang dibentuk oleh IHSG, dibentuk oleh Bursa Efek, namanya IDX Property. Kalau teman-teman lihat di sini juga ada ada triangle yang sudah di break. Nah, secara sektor dia juga udah break nih Jumat lalu. Di sini udah di break. Jadi IDX Property sudah mengkonfirmasi kenaikan. Nah, jadi kalian hari Senin atau minggu depan itu juga bisa watchlist saham-saham yang ada di dalam sektor IDX Property. Jadi IDX Property itu terkait dengan properti, real estate. Ya mungkin kalau bisa dibilang analisa yang udah kami sampaikan di iTech ID VIP itu ada SSIA, ada P1, ada Delta Mas ya, Pro Delta Mas. Ada beberapa yang punya rewardnya tinggi. Jadi kalian tinggal lihat aja analisa yang ada di VIP, tinggal kalian ikutin di mana base entry-nya. Nah, setelah properti biasanya nanti akan dibarengi dengan saham-saham WW nih ya. Nanti mungkin ini akan naik lagi nih, Wika, WSKT, WSBP, apa lagi, PTPP, ya macam-macam. Nah biasanya nanti akan ngikutin. Jadi ketika real estate naik, yang konstruksi juga akan ikut naik. Nah, mungkin untuk minggu depan masih properti dan real estate dulu. Jadi ya kita bisa watchlist saham-saham di bawah ini. Begitu aja teman-teman analisa mingguan dari iTech ID, dan terakhir kami bisa mengucapkan tetap jaga kesehatan, happy trading, dan happy investing. Terima kasih banyak teman-teman udah bergabung siang hari ini. Kita analisa beberapa saham yang tadi ya, yang si Mbak cantik tadi. Semoga analisa ini bisa memberikan insight ya buat kalian supaya trading dengan santai dan punya trading plan yang baik. Oke, kita nggak ada pertanyaan karena cuma weekly analysis. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.